Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab atau menanggapi satu permasalahan keluarga dari netizen, di mana dia menceritakan bahwa dia seorang suami yang setiap hari atau setiap mulai pagi dia menyiapkan makanan untuk anaknya, mengantarkan sekolah anaknya. Tetapi sementara si istrinya tidak mau ngapa-ngapain, alias hanya tidur. Setelah mengantar anak, kemudian bekerja sebagai ojek online sampai jam 10 malam. Terus kemudian kadang lebih gitu. Pas pulang juga kondisi rumahnya berantakan, terus kemudian harus membersihkan rumah karena istrinya nggak mau ngapa-ngapain. Nah, pertanyaannya, apakah kalau seperti ini seorang suami sudah boleh menceraikan istri? Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menanggapi. Jadi, suatu perkawinan sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, tujuan perkawinan itu adalah, atau perkawinan itu adalah ikatan lahir batin dari seorang pria dan wanita yang menjadi suami istri dengan tujuan mencapai keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang perlu digarisbawahi adalah tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan itu adalah untuk mencapai bahagia yang berketuhanan yang Maha Esa. Dengan kondisi keluarga yang seperti itu, suaminya bekerja, mengurus anak, menyiapkan anak, mengantar sekolah, kemudian bekerja, tetapi istrinya seperti yang disampaikan oleh penanya, hanya tidur dan nggak mau ngapa-ngapain. Apakah bahagia atau tidak gitu? Ketika hal ini tidak bahagia, artinya tujuan berumah tangga tidak tercapai, tujuan pernikahan itu tidak tercapai. Seperti itu. Nah, dari keluh kesah seorang suami ini, saya sih membayangkan mungkin nggak bahagia, mungkin gitu ya, karena dia menanyakan apakah sudah bisa boleh menceraikan. Pertama dari itu dulu, tujuan perkawinan itu mencapai kebahagiaan. Sekarang bahagia apa enggak? Nah, kalau tidak bahagia berarti nggak tercapai. Selanjutnya, apabila seorang laki-laki atau seorang suami ingin menceraikan istrinya, tentunya ada alasan-alasan tertentu yang memungkinkan gugatan perceraiannya di pengadilan akan diterima atau disetujui. Nah, saya mengasumsikan ini sebagai muslim ya, misalkan seperti itu, ini diatur di dalam kompilasi hukum Islam, alasan-alasan bisa mengajukan gugatan perceraian. Di dalam kompilasi hukum Islam ada beberapa alasan yang bisa dijadikan dasar seorang suami untuk menggugat istri. Begitupun sebaliknya. Pertama, apabila salah satunya berzina, pemabuk, penjudi. Selanjutnya, apabila salah satunya meninggalkan pasangannya 2 tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita. Ya, selanjutnya adalah terjadinya suatu kekerasan dalam rumah tangga. Yang selanjutnya, alasan selanjutnya adalah apabila di dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada keharmonisan lagi, atau seringnya terjadi percekcokan, perselisihan yang sekiranya tidak dapat diselesaikan. Ini juga bisa menjadi salah satu alasan seorang pasangan itu menggugat suami. Nah, beberapa alasan tadi
tidak harus semua, tetapi salah satunya juga sudah bisa. Misalnya pasangannya pezina atau penjudi, pemada, terus kemudian itu bisa diajukan. Atau pasangannya sudah meninggalkan 2 tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita, juga si pasangannya ini boleh mengajukan gugatan perceraian. Atau seringnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini juga pasangannya sudah bisa mempunyai alasan untuk mengajukan gugatan. Ataupun tidak terjadi kekerasan, tidak berzina, tidak tidak meninggalkan, tetapi dalam rumah tangga itu memang sudah tidak ada keharmonisan lagi. Seringnya terjadi percekcokan, perselisihan. Ini juga bisa menjadikan alasan. Nah, bagi penanya, sekiranya apa yang bisa dijadikan alasan ketika Anda atau penanya ini akan menggugat cerai si istri? Apakah seringnya terjadi percekcokan atau perselisihan? Itu bisa. Kalau memang itu ada, ya silahkan bisa diajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Nah, kita lihat kasus ini juga dari Undang-Undang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan di pasal 34, di situ ada kewajiban suami dan istri. Kewajiban suami adalah memberikan nafkah, kemudian memberikan biaya pendidikan kepada anak. Kewajiban istri adalah mengurus rumah tangga. Selanjutnya, apabila salah satunya tidak melaksanakan kewajibannya, maka pasangannya bisa menuntut ke pengadilan. Misalnya seorang suami tidak memberikan nafkah, maka seorang istri bisa menggugat ke pengadilan untuk tuntutan nafkah. Begitu juga istri, misalkan istri tidak mau mengurus rumah tangganya, itu pun bisa digugat oleh suami ke pengadilan karena tidak melaksanakan kewajibannya. Seperti itu. Nah, seorang istri tadi, apakah itu dianggap tidak melaksanakan kewajibannya? Nah, kalau seperti itu bisa juga itu digugat ke pengadilan mengenai tidak bertanggung jawabnya si istri terhadap tugasnya. Kembali fokus ke apakah bisa masuk perceraian. Nah, silahkan. Bagi suami memang punya alasan dari yang sudah saya sampaikan ini tadi, alasan-alasan gugatan perceraian dipersilahkan tadi. Misalnya, kalau saya sih membayangkan kasus ini, di situ suami tidak berzina, suami tidak pemabuk, nah kemudian tidak meninggalkan, kemudian suami juga tidak melakukan KDRT, tapi mungkin dari perbuatan istri yang tidak mau ngapa-ngapain gitu kan, hanya tidur. Saya kira ini tidak terjadi keharmonisan mungkin ya. Jadi mungkin sering terjadi perselisihan mungkin ya, karena si suami juga menyampaikan bahwa apakah ini sudah perceraian. Bisa jadi kalau bisa jadi alasan perceraian kalau misalnya memang sering terjadi perselisihan, percekcokan, tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga. Ya, silahkan kepada penanya apa yang kira-kira jadi alasan dari beberapa yang sudah saya sampaikan untuk menggugat seorang istri. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan like, follow, dan kunjungi channel YouTube saya di SDY Channel. Di situ banyak informasi hukum yang mengupas masalah-masalah permasalahan hukum di dalam masyarakat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.